Haleluya, salam damai sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Syukur puji Tuhan, kita kembali dalam perkongsian firman Tuhan. Dan pada kali ini, tajuk perkongsian firman ini ialah seperti hambaku Ayub. Mari kita langsung melihat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian ini. Ayat ini merupakan suatu perbicaraan Tuhan kepada iblis. Saya ingin tekankan di dalam ayat ini satu perkara, yaitu ucapan Tuhan, seperti hambaku Ayub. Pengakuan dan pujian serta pengiktirafan Tuhan ini seperti hambaku Ayub boleh menjadi suatu standar atau piawaian posisi kita di hadirat Tuhan pada hari ini. Apakah kita seperti Ayub, hambanya Tuhan itu? Kenapa dengan Ayub ini, saudara? Ayat ini dilanjutkan dengan menyatakan seorang yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah ciri-ciri seperti hambaku Ayub itu. Apakah kita memiliki ciri-ciri seperti Ayub, hambanya Tuhan itu? Jangan kita cepat menjawab. Ada baiknya kita meneliti dahulu, kita belajar dahulu daripada Ayub ini. Saudara, Ayub itu adalah seorang tokoh iman. Nah, ini kita dapat melihat sepanjang daripada peristiwa yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Dan ini juga kita boleh lihat daripada perkataan Tuhan yang lain di dalam nas Alkitab. Seperti dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat ini memang tidak ada penyataan tentang Ayub, atau tidak disebutkan nama Ayub itu. Tetapi penyataan ayat ini adalah ditujukan kepada semua umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang telah setia dalam iman mereka sehingga mereka meninggalkan dunia ini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Dan kita boleh lanjutkan pembacaan kita untuk lebih memahami keseluruhan ayat ini dalam ayat 33, 34, dan 35. Demikianlah saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan, mesti kita membaca keseluruhan ayat tersebut sebenarnya. Saudara, kita mungkin berasa kita takut akan Tuhan, tetapi itu karena kita belum teruji. Kita mungkin saleh dan jujur, tetapi itu karena kita belum teruji. Kita menjauhi kejahatan karena kita belum diuji lagi. Iman seperti itu belum teruji dan belum tulen nilainya. Iblis akan mengambil kesempatan dengan melakukan pencobaan. Seperti di ayat 9. Lalu iblis pun berkata kepada Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?"
Kita membaca juga ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wah, jahatnya iblis itu, saudara. Dia tidak senang orang yang beriman kepada Tuhan. Dia mau mencelakai orang seperti itu. Iblis tidak senang kalau orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Iblis mahu mencelakai orang itu. Dan ada-ada saja alasan iblis mahu mencelakai orang itu. Lalu apa yang terjadi seterusnya, saudara? Kita ringkaskan. Pertama, seluruh harta kekayaan Ayub, segala ternakannya dan hamba-hambanya atau pekerja-pekerjanya dalam satu kali masa dirompak, dirampas, dan ada yang dibunuh. Kedua, seisi keluarganya menjadi huru-hara, di mana kesemua anaknya telah mati dalam satu kecelakaan sekaligus ditimpa oleh angin ribut. Apakah perasaan kita dan apakah yang akan kita lakukan kalau hal ini menimpa kepada kita, saudara? Kita lihat kepada Ayub ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amazing. Ayub tetap percaya kepada Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, katanya. Walaupun malapetaka itu sangat dahsyat, iman Ayub tidak tergoyah. Ayub kekal takut akan Allah, saleh dan jujur, serta menjauhi kejahatan. Sungguh beriman sekali. Luar biasa. Saudara, apa yang telah dialami oleh Ayub ini cukup meruntun hati kita. Cukup meruntun hati sesiapapun yang melihatnya. Sudah lebih dari memadai untuk menilai kepercayaannya atau imannya terhadap Tuhan. Tetapi saudara, iblis tidak mahu berhenti. Iblis tidak punya belas kasihan, saudara. Karena semua pencobaan yang sudah dilakukannya terhadap Ayub itu tidak menggoncangkan iman Ayub. Iblis belum berpuas hati. Iblis masih mahu mencelakai Ayub. Dia mahu menyiksa Ayub. Sungguh kejam, tidak berbelas kasihan. Itulah sifat iblis, saudara. Dialah pendakwa saudara-saudara kita. Dialah pembunuh. Dialah pendusta. Iblis masih mahu menyiksa Ayub. Dan kali ini akan lebih dahsyat lagi. Kita baca dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 4 sehingga ayat 7. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Ayat 5. Tetapi hulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk
dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Tetapi apa yang diperbuat oleh Ayub, saudara? Kita baca ayat 8 selanjutnya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Sangat menderita sekali Ayub itu, saudara. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bara yang busuk. Dia tidak boleh lagi duduk atau berbaring di atas bahan yang keras. Ayub terpaksa duduk di atas abu untuk mengeringkan penyakit kulitnya itu, bara busuk itu, dan untuk sambil mengurangkan kegatalan dan kesakitannya. Amat siksa dan menyedihkan sekali, saudara. Ayub duduk diam saja. Mungkin dia merenung, apakah yang sudah terjadi kepada aku ini? Kenapa tiba-tiba aku mengalami hal seperti ini? Begitu dahsyat sekali. Ayub sendiri tidak tahu dia sedang dicobai. Perbicaraan Tuhan dengan iblis itu tidak diketahui oleh Ayub, saudara. Istri Ayub melihat penderitaan yang begitu dahsyat sekali, tidak tertahan lagi. Lalu dia berkata kepada Ayub di ayat 9. Mari kita baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Apabila kita melihat istri Ayub sendiri sudah tidak dapat bertahan lagi, dan kemudian mengeluarkan perkataan seperti itu kepada Ayub, mungkin kita berpikir atau kita menyangka, habislah kali ini. Pasti Ayub akan kehilangan kesabaran, dan pasti Ayub akan mengutuki Allah, atau mengatakan, menuduh Allah telah berbuat sesuatu yang tidak wajar kepadanya. Tetapi saudara, di luar jangkaan kita, Ayub tidak mengutuki Allah. Ayub tetap tenang dan tetap dalam kepercayaannya kepada Allah. Dia menjawab istrinya, "Engkau berkata seperti perempuan gila." Bukan gila ya, belum gila lagi. Hanya seperti perempuan gila. Jadi boleh dikatakan Ayub masih dapat menahan perkataannya daripada mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap istrinya itu. Lanjut Ayub lagi, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Bagi saya, it's amazing. Iman yang begitu kuat sekali. Tidak ada kata-katanya yang mengutuki Allah, maupun sedikit kata-kata yang menuduh Allah telah berbuat curang atau telah berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya. Tidak ada, saudara, tidak ada. Sungguh-sungguh, Ayub itu saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bukan karena semata-mata dia telah menerima segala berkat dan anugerah Allah, melainkan karena sungguh-sungguh kedalaman iman di dalamnya itu. Semoga saudara dan saudari kita dapat mengikuti jejak Ayub ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita memiliki keteguhan iman seperti itu. Karena bagi saya sendiri berpikir hal ini bukan begitu mudah, saudara. Justru kita mau berdoa supaya Tuhan memampukan kita memiliki iman yang terbaik, yang kukuh seperti itu. Pujian dan pengiktirafan Tuhan terhadap Ayub di hadapan iblis, seperti hambaku Ayub, adalah benar dan terbukti. Mari kita membaca satu nas Alkitab
sebagai nasihat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tuhan menyatakan Ayub ialah hambanya adalah sesuatu yang indah dan begitu berarti, saudara. Jika ada orang yang mengakui bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, belum tentu yang sebenarnya sedemikian, saudara. Jadi ayat sebentar tadi itu menyadarkan kita bahwa penyataan Tuhan atau pujian Tuhan seperti hambaku Ayub itu bukanlah suatu perkataan yang ringan, saudara. Itu sungguh-sungguh sangat bernilai, sangat berarti. Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan kita ini adalah hambanya, wah, sangat senang, saudara. Itu memang benar-benar. Semoga kita memiliki iman yang teguh seperti hambanya Tuhan Ayub itu. Tuhan memberkati. Amin.